Jul, Pak, telepon Pak. No, belum. Udah tadi. Udah. Jangan lama-lama ya, men. Iya, Pak. Jul. Iya, Pak. Sini dulu sebentar, Bapak minta tahu sesuatu. Bentar, Pak, lagi main game. Sini dulu sebentar, stop dulu gamenya. Ya bentar nih, kita tenang. Jul. Ya, Pak. Apa, Pak? Dulu. Ini bikin tangan Bapak. Ya. Pegel. Kirain makna apa, Pak? Nah, tadi ngetik mulu, jadi kayaknya salah kena deh. Itu jaket siapa, Pak? Mana di atas? Oh, itu jaket peninggalan dari kakek kamu. Sebenarnya juga dulu kakek kamu itu seorang menteri dari Amerika yang namanya Azril. Itu juga kita tinggal di sana gitu. Tetapi dengan adanya peperangan semua jadi berubah. Hah? Emangnya perang apa bisa buat sampai bikin pindah negara? Jadi dulu itu pada tahun 1970 terdapat dua negara yang sedang melakukan peperangan. Dikarenakan salah satu negara yaitu Rusia menginginkan sebuah wilayah yang ada di negara Amerika Serikat, yaitu New York. Pada masa itu, dua negara tersebut melakukan peperangan yang tak henti-henti selama berlangsungnya 5 tahun. Kita suruh apa sih jaga begini nih? Kita disuruh jaga sama komandan. Komandan aneh-aneh aja bikin kita pengen mati aja, tau gak, Dit? Kenapa juga kita suruh jaga begini ya? Amerika menyerang kita. Maju. Itu ada musuh, Dit. Amerika persiapan. Amerika itu kayak Persiapan. Nembak. Asal musuh. Lebih baik kita jaga sini dulu atau mungkin ngumpet di pohon-pohon itu. Ya. Bagaimana keadaan di sana? Bawa koran gua. Kabar. Kita lapor komandan saja. Mundur. Balik. Kemudian pada tahun 1975, negara Amerika Serikat membuat keputusan untuk tidak melanjutkan peperangan. Dikarenakan dari pihak negara Amerika Serikat sudah sangat berkurangnya prajurit-prajurit dan bahan baku. Oleh karena itu, selama 5 tahun itu negara Amerika Serikat mengirimkan seorang diplomat, yaitu Menteri Luar Negeri bernama Azril, dengan membawakan gulungan kertas yang berisikan perjanjian gencatan senjata dengan pertukaran sebuah wilayah kecil dan 10% hasil sumber daya alam milik Amerika Serikat, serta memberikan sebuah emas batangan seberat 5 kg yang akan diserahkan kepada presiden negara Rusia, yaitu Shoigu. Azril pun berangkat ke negara Rusia. Sampainya di depan gerbang, dia bertemu dengan para penjaga. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Saya diplomat dari negara Amerika Serikat, ingin mengantarkan pesan kepada Presiden Rusia dan ingin mengajak negosiasi. Mana sini saya lihat. Sini. Ya udah, ayo ikut saya.
ingin bertemu dengan Anda. Dia berasal dari negara luar. Apakah saya boleh kawal Anda supaya tidak terjadi hal yang aneh-aneh? Tidak usah, biar kami saja berdua yang negosiasi. Siap, Kamu keluar Tuan. sana. Siap, Tuan. Jadi apa yang kamu bawakan kepada saya? Ini Tuan, saya sebagai diplomat negara ingin mengajak senjata dengan pertukaran yang ada dalam surat perjanjian ini Tuan. Apa ini? Masa sumber dayanya hanya 10% dan emasnya hanya 5 kg? Tapi seharusnya ini sudah cukup Tuan. Kami sudah memberikan sebagian wilayah sumber daya alam. Masa masih tidak cukup Tuan? Kamu melawan saya. Segini kamu bilang banyak. Baiklah Tuan, 30% sumber daya alam dengan wilayah yang tadi dan 10 kg emas batangan. Kurang. Saya mau 50% sumber daya alam dan 20 kg emas. Tapi itu merugikan saya Tuan. Ya sudah, jika kamu tidak mau, kamu pulang ke negaramu. Paling pas kamu pulang, sudah hancur antara saya. Baiklah Tuan, bagaimana dengan 50% sumber daya alam, wilayah kecil, dan 15 kg emas batangan? Nah gitu dong. Prajurit, Dapat, Tuan. tolong bawakan diplomat ini keluar dan tolong panggil komandan perang untuk melakukan gencatan senjata dari negara dia. Siap, laksanakan, Tuan. Ayo. Tuan, senang bernegosiasi dengan Anda. Terima kasih. Kalau begitu seharusnya nggak ada masalah dong sama kakek Azril. Justru itu, setelah gencatan senjata, kakek kamu diusir dari negara Amerika dan dipecat. Dan setelah itu, presiden berpikir kalau dengan negosiasinya itu bisa merugikan negara dari Amerika tersebut, dan sang presiden juga merasa tidak puas karena harus memberikan sumber daya alamnya di atas dari 30%. Terus kenapa kita bisa berada di Indonesia, Pak? Itu karena kakek kamu dulu berkelana ke benua Asia, yaitu negara Vietnam, dan kakek kamu menikah di sana dengan orang setempat dan memilih tinggal di sana. Begitu bapak lahir, bapak memutuskan untuk pergi ke negara Indonesia karena dulu Indonesia terkenal dengan orang-orang yang ramah. Oleh karena itu, bapak memutuskan untuk pergi ke negara Indonesia. Dan seiring berjalannya waktu, bapak bertemu dengan almarhum mama kamu, dan akhirnya kita menikah. Setelah itu ya muncullah kamu hingga saat ini. Oleh karena itu, kita tinggal di Indonesia. Oh, jadi gitu ya, Pak? Iya gitu. Ya udah, lanjutin kerjanya, kurang keras.